Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan besok tanggal 15 Oktober 2021 ya. Jadi besok adalah hari Jumat. Seperti biasanya saya akan bahas 16 saham. Ini 8 saham yang di bagian kedua ya. Yang bagian pertama nanti linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Kalau mau nonton ya. Bagian pertama saya sudah bahas BBCA, Arto, Unilever, Antam, BBNI, Pegas, SMGR, dan Buka ya. Itu yang bagian pertama. Untuk bagian kedua ini saya akan bahas Boga, MDKA, AGRO, BBB, TINS, BBTN, ICBP, dan WSKT ya. Jadi ada 8 saham. Saya mulai langsung dengan Boga ya. Di Boga ini hari ini high ya. Ini target 1535 yang saya sudah gambarkan ya. Bakalan tercapai ya. Berikutnya lagi target price-nya di 1565 ya. Uptrend-nya masih cukup bagus ya. Seperti itu ya. Kadang-kadang memang saya ada saran di komentar ya, Pak Sunar, yang dibahas kok saham yang uptrend, sekali-sekali bahas yang saham yang lagi downtrend gitu ya. Terus terang aja saya kalau saham lagi downtrend ya, ada yang saya bahas, ada ya, nggak semuanya ya. Tapi kebiasaannya jarang saya bahas yang downtrend ya, kecuali yang sudah ada potensial untuk kembalikan arah kembali ke atas ya, seperti itu ya. Seperti Unilever sebelumnya ya, ketika dia downtrend ya, itu saya sudah bahas. Jadi bukan berarti aman gitu ya, enggak ya. Waktu itu saya sudah jelaskan ya, kondisinya dia strong downtrend. Jadi kalau kita mau buy itu pun masih sifatnya spekulasi buy on weakness ya, jangan terlalu banyak. Itu garis-garisnya sudah saya berikan ya. Jadi yang saya bahas ini Boga ya, bukan karena sudah naik tinggi terus saya bahas ya, Anda salah paham ya kan, karena sebelumnya itu sudah saya bahas di analisa harian sebelumnya. Ini Boga sering saya bahas kok, kemarin aja waktu break sesi 1 ya, itu di bagian kedua ya, silahkan dicek ya analisa saham harian untuk tanggal 13 Oktober sampai dengan 14 Oktober di bagian kedua ya, part 2 ya. Itu waktu itu kenaikannya 0,33% ya. Ya, kalau Anda kemarin nonton, ya kan saya postnya kan sebelum market tutup ya. Jadi ada kesempatan buy. Hari ini pun Anda masih bisa profit ya, higher high ya dia seperti itu ya. Bahkan waktu di close sesi 1 ini kan dia di close di 1520, lebih tinggi dari high-nya kemarin ya, seperti itu ya. Jadi uptrend-nya masih bagus, nggak ada istilah ketinggalan atau ketinggian, nggak ada ya. Kalau takut ketinggian, solusinya ada dua. Pertama, buy on weakness ya, tunggu aja di area 1435 ya. Artinya kalau misalnya dia koreksi, turun di bawah 1435, kita tunggu kalau berhasil rebound atau mantul ke atas 1435, kita buy. Naik ke atas 1455, tambah lagi dan seterusnya ya. Itu bagi yang buy on weakness. Kemudian kalian takut, pilihan kedua, kita belinya bertahap aja. Buy sekarang, tapi jangan terlalu banyak ya. Pasang stop loss-nya di 1495 dan 1475. Kalau pasang di 1515 ya terlalu dekat ya. Masa belinya di 1520 langsung stop loss-nya di 1515. Ya enggak ya, terlalu dekat ya. Jadi stop loss-nya pasang di 1495 dan 1475. Kalau dia naik lagi ke atas 1535, boleh tambah lagi, boleh ya. Berikutnya kalau dia naik ke atas 1565, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Nah, kalau dia breakout ke atas 1565, itu target berikutnya di mana? Ini masih bisa naik lagi ya, bisa ke area ini ya. Jadi kita sih jangan terlalu takut ketinggian, tapi jangan terlalu serakah juga ya. Yang penting kalau mau ikutin yang sudah saya bahas ya, ya tinggal ikutin aja garis-garis merah yang sudah saya berikan. Kalau naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi. Misalnya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1515 ya, Anda mungkin ngikutinya dari 1475. Ya, tambah lagi nggak apa-apa. Tapi kalau dia misalnya turun di bawahnya ya, tinggal pasang trailing stop seperti itu ya. Oh, atau stop loss ya kalau misalnya beli di atas ya. Jadi kita sih jangan terlalu takut ya, jangan terlalu agresif juga. Ini memang prosesnya lagi uptrend ya, masih bagus. Jadi belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya, seperti itu ya. Uh, Kurang lebih cukup lah untuk Boga ya, mudah-mudahan lancar. Berikutnya MBKA. Jadi MBKA ini dia testing ya, testing swing high-nya di sini 3150 ya. Jadi dia berusaha untuk breakout ke atas 3200 sebenarnya ya. Memang resistennya 3200 ini saya bilang sih cukup kuat ya. Jadi kita tuh jangan takut resistennya. Kalau dia breakout ke atas 3200 ya, itu nggak pasti dia bakalan turun lagi seperti ini ya. Dia breakout kemudian nggak lama lagi turun ya. Karena dia sudah dari bawah naik tinggi Pak Sunar. Oh, turun lagi nanti ya. Memang sebelumnya seperti itu ya. Gagal bertahan di atas 3200 ya turun. Tapi kalau kali ini dia berhasil breakout ke atas 3200, itu nggak pasti dia bakalan turun lagi, enggak ya. Tapi nggak pasti ya bakalan naik, enggak ya. Ya kita lihat kalau dia masih breakout lagi ke atas 3300 ya kita tambah lagi target price nya di 3400 ya. Ini adalah Fibonacci extension 127,2%.
Jadi kenaikannya trennya masih cukup bagus ya. Kalau mau buy on weakness, kalau yang belum punya ya, tunggu di area 2930 atau 2750. Jadi kalau dia koreksi di bawah 2930, belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ya, atau tunggu di bawah di 2750. Kalau mau buy sekarang, pasang stop lossnya di 3030 dan di area ini ya, 2980 ya. Atau pakai sekalian 2930 maksimum stop lossnya kalau mau buy sekarang ya. Buy-nya jangan terlalu banyak. Nanti kalau dia naik ke atas 3200 tambah lagi, naik ke atas 3300 tambah lagi dan seterusnya ya. Target price terdekatnya di 3400 dan 3600 ya. Jadi garis-garis merah ini untuk acuan average up atau buy up istilahnya ya. Kalau mau tambah lagi ya kalau dia berhasil naik ke atas. Kurang lebih cukup ya untuk MDKA. Mudah-mudahan masih lancar ke 3600 ya. Kemudian berikutnya untuk emiten AGRO ya. AGRO di sini dia memang turun ya. Jadi kurang lebih kayak seperti Arto ya. Saya sudah bahas Arto di bagian pertama. Jadi di sini dia breakdown ya. Ini area buy on weakness di area 2000 ya. Sudah saya gambarkan ini ya sebelumnya ya. 2000 ya. Garis yang di sini ya. Ini area buy on weakness, saya perpanjang aja supaya lebih jelas. Jadi kalau mau buy sebenarnya kalau buy sekarang masih resiko ya karena dia arahnya masih downtrend ya. Jadi banyak tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 2000 ya. Kita buy-nya bertahap aja, naik ke atas 2050 tambah lagi, naik ke atas 2200 tambah lagi dan seterusnya. Jadi ikutin aja garis-garis merah yang sudah saya berikan ini ya untuk average up ya. Kalau sudah naik ya pasang aja trailing stop atau stop loss sesuai dengan garis merahnya juga ya. Jadi fungsinya ganda ya. Kalau dia naik tambah lagi average up, kalau dia gagal kalau misalnya sudah naik ke atas 2400 langsung dalam perjalanan dia turun ke 2350 ya, di sanalah kita mulai pasang trailing stop ya seperti itu ya. Jadi lindungi keuntungan yang sudah didapat. Kalau di sini memang masih cenderung downtrend ya. Jadi kita tunggu aja kalau mau buy, tunggu kalau naik ke atas 2000. Kalau misalnya sudah punya ya pasang aja stop lossnya di 1825 dan 1800 ya. Hati-hati ya kalau dia turun di bawahnya 2000 ya, saya sudah sebutkan ya. Kalau dia turun di bawahnya 2000, ini resikonya bisa turun sampai dalam sampai 1400 bisa ya. Bahkan di tengah-tengahnya 1600 ya, mungkin nggak langsung ya, pelan-pelan ya gitu ya. Jadi kita itu harus realistis ya. Memang AGRO kabarnya sih dia mau right issue lagi ya, saya nggak tahu ya kapan pastinya. Memang sebelumnya saya sudah pernah sebutkan lama ya, AGRO ini kalau dia naiknya bisa berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Kalau sideways juga sama, sidewaysnya bisa berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Kalau turun dia juga sama ya, bisa berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Jadi jangan sampai turun terus di average down ya. Jangan beranggapan sebelumnya, oh Pak Sunar, AGRO ini saham bagus, lihat. Sebelumnya dia naik tinggi kan, di sini ya. Kemudian koreksi beberapa hari, berminggu-minggu ya, berbulan-bulan seperti Pak Sunar bilang. Tapi dia masih bagus untuk jangka panjang, lihat ini naik, terus kemudian turun, ini breakout sideways-nya malah higher-high di sini ya. Sampai 2880 di sini ya. Maaf. Ini hanya di ya 2880 ya seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu kaku ya. Jadi nggak berarti kalau dia turun-turun terus murah terus Anda beli, enggak ya. Jadi kalau lagi turun kita hindari dulu. Nanti kita tunggu kalau sudah ada konfirmasi rebound atau balik arah ke atas barusan kita buy. Kurang lebih seperti itu ya. Jangan terlalu agresif dulu, santai aja untuk AGRO. Nah, berikutnya untuk BBYB ya. BBYB di sini kondisi sebelumnya kan breakdown dari 1400 ya. Saya sudah sebutkan. Harusnya sih lebih baik sih kalau mau buy tunggu aja kalau dia naik ke atas 1400 ya. Memang kalau beli sekarang ini candlenya memang sudah hijau ya. Volumenya juga lumayan oke lah ya. Tapi menurut saya sih lebih amannya tunggu aja kalau naik ke atas 1400. Kalaupun Anda mau buy sekarang ya jangan lupa pasang stop lossnya di 1175 dan 1080 ya. Itu belum punya. Kalau mau curi start ya lebih baik sih 1350 ke atas lah kalau nggak mau 1400 ya. Ya tunggu di 1350 ke atas buy, naik ke atas 1400 tambah lagi, naik ke atas 1490 tambah lagi, target berikutnya di 1600, 1800 dan di 1965 ini ya, high-nya ya, swing high sebelumnya. Jadi jangan terlalu banyak ya, ini sudah breakdown ya, sudah resiko ke bawah, memang resiko ya, terus terang aja. Kalau mau tunggu buy on weakness, saran saya sekalian tunggu di area ini ya, 800-an. Dalam arti bukan turun ke 800 langsung buy, enggak ya. Kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul, barusan kita buy ya. Jadi ngikutin kembali area yang bawah di sini ya, sebelumnya ya, saya sudah berikan ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk TINS ya. Jadi TINS ini targetnya masih 1770 ya. Saya sudah sebutkan ini ada formasi seperti rounding bottom ya. Kalau dia berarti breakout ke atas 1770, ini target price-nya masih memungkinkan breakout sampai dengan 2180 ya. Jadi belinya bertahap aja.
Kalau buy sekarang pasang stop lossnya di 1660 ya, maksimum di 1600. Kalau mau buy on weakness sebelumnya saya sebutkan di area 1450 ya, tapi berhubung dia sudah mulai breakout ya, saya sebutkan di area 1600. Artinya kalau mau buy on weakness tunggu kalau dia koreksi di bawah 1600, kita belinya pada saat dia berhasil rebound atau mantul ke atas 1600 buy ya, naik ke atas 1660 tambah lagi dan seterusnya. Itu untuk tinge ya. Dia masih potensial ya ke depannya untuk breakout ke atas 1770 ya. Paling tidak ya targetnya kalau dia breakout ke atas 1770 ya 1915 lah kurang lebih ya, area dari swing high sebelumnya di sini. Oke, berikutnya BBTN. Ini masih naik lagi ya. Sudah saya sebutkan, garis-garisnya sudah saya berikan juga ya. Jadi kalau mau tambah lagi atau average up, kalau yang mau buy hasil higher, naik ke atas 1770 tambah lagi, naik ke atas 1810 tambah lagi dan seterusnya ya. Uptrendnya masih cukup bagus. Kita jangan takut ketinggian ya atau ketinggalan ya. Yang penting ikutin saja garis-garisnya sudah saya berikan untuk pemasangan trailing stop dan stop loss. Buy on weakness sebelumnya di 1450 karena dia sudah higher high. Saya naikkan kalau mau buy on weakness tunggu di area 1570 ya. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 1570 kita boleh buy kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 1570 baru sampai ya. Kalau belum ya berarti jangan dulu ya seperti itu ya. Uh, Lebih baik kita tunggu ya. Tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1570, baik naik ke atas 1630 atau 1660 tambah lagi dan seterusnya ya. Kurang lebih cukup untuk BPTN. Berikutnya untuk ICPP ya. Yang rajin menonton ya, mencatat dan pasang automatic order buy. Ini ICPP sudah saya sarankan kalau mau tambah lagi ya, kalau dia breakout ke atas 9200 tambah lagi silakan ya. Jadi sebenarnya masih peluang ke naik ke 9475 ke 9700 masih ada ya. Uptrendnya masih cukup bagus. Kita jangan takut ketinggian atau ketinggalan. Pak Suntar, ini nanti paling besok dikasih koreksi. Ya, mudah-mudahan dikasih koreksi ya, begitu ya. Kalau mau tunggu buy on weakness, saya tunggu aja di area 8700 ya. Ini saya gambarkan ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah, ini saya hapus saja area yang merah-merah ya. Kalau dia turun di bawahnya 8700, kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul istilahnya. Barusan kita buy ya. Ini bagi yang buy on weakness atau tunggu di 8925. Tapi menurut saya sih kalau dia gagal bertahan di atas 9200 ya ada kemungkinan dia testing lagi 8700 ya. Jadi kalau ada koreksi sih wajar-wajar aja ya. Kita jangan terlalu optimis ya, tapi jangan terlalu pesimis juga. Yang penting pasang trailing stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau mau tambah lagi boleh tambah lagi setiap kelipatan 50 atau setiap kelipatan 100 lah ya. Naik ke atas 9300 tambah lagi, naik ke atas 9400 atau 9350 ya tengah-tengahnya ya. Jadi setiap kelipatan 50 rupiah tambah lagi ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk ICPP ya. Mudah-mudahan sukses sampai 9700 ke atas. Berikutnya WSKT. WSKT memang paling ketinggalan ya di antara konstruksi BUMN lainnya. Ini dia berhasil breakout ke atas 1025 ya. Jadi target berikutnya di 1155 dan 1320 ya. Jadi sebenarnya sih masih bagus ya uptrendnya ya. Jangan terlalu buru-buru take profit atau buru-buru pasang trailing stop ya, terlalu dekat ya. Jadi pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 1025, maksimum stop lossnya 935. Jadi intinya selama dia bertahan di atas 935 dia masih ada peluang untuk naik ke atas 1155 ya. Jadi uptrendnya masih cukup bagus walaupun dia paling tertinggal ya di antara yang lainnya. Pembelian asing kelihatannya masih cukup agresif ya di sini ya untuk WSKT ya. Saya nggak tahu kenapa. Kalau saya sendiri sih lebih suka Wika atau PTPP ya. Sepertinya kalau kita lihat dari pergerakan asing ya mereka lebih suka di WSKT ya. Mungkin mereka tertarik akan obligasinya atau dia lagi ada proses mau right issue sebagainya. Kurang lebih sih cukup ya. Jadi kita sih jangan terlalu takut besok hari Jumat katanya hari taking profit nasional kalau sudah naik tinggi ya. Belum tentu ya tapi belum tentu juga pasti naik lagi ya, belum tentu ya, mungkin aja koreksi ya bisa aja. Jadi kita sih jangan terlalu takut, yang penting pasang trailing stop sesuai dengan garis-garis yang sudah saya bahas atau pasang stop loss ya. Kalau misalnya terlalu dekat ya pasang berikutnya aja yang di bawah garisnya yang sudah saya berikan ya. Kurang lebih cukup ini untuk bagian kedua. Sudah 8 saham juga yang saya bahas ya. Totalnya ada 16 saham. Kemudian seperti biasanya ya, yang barusan join jangan lupa subscribe, bantu like, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kalau ada saran atau komentar, kalau mau ditanyakan ya, silakan tulis di kolom komentar. Kalau nggak ada ya mungkin
bantu say thank you gitu ya, kalau mau tulis di kolom komentar ya. Kurang lebih sih itu aja. Seperti biasanya doa saya, salam sehat selalu, damai dan sejahtera selalu ya. Amin. Terima kasih banyak.